Pernah kepikiran gak sih tentang salah satu teka-teki terbesar soal Tuhan? Sebuah paradoks filosofis yang udah bikin banyak pemikir pusing selama berabad-abad. Dan mungkin Anda juga pernah bertanya-tanya soal ini. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Di satu sisi, kita tahu Tuhan itu Maha Agung, jauh banget di atas sana, melampaui apapun yang bisa kita bayangin. Tapi di sisi lain, kita juga merasa dia itu dekat sekali, bahkan katanya lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jadi, gimana caranya dua hal yang kelihatannya mustahil ini bisa benar dua-duanya secara bersamaan? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mundur sebentar ke abad ke-12 dan kenalan sama seorang filsuf dan sufi jenius, Ibn Arabi. Dia ini punya kerangka berpikir yang brilian banget buat mendamaikan dua hal yang sepertinya saling bertentangan ini. Konsep utamanya itu sering disebut wahdatul wujud. Tapi yang menarik nih, Ibnu Arabi sendiri sebenarnya nggak pernah pakai istilah itu loh. Istilah ini muncul dari para ahli yang mempelajari karya-karyanya. Intinya, wahdatul wujud itu adalah cara untuk menjelaskan kesatuan antara realitas sejati, yaitu Tuhan, dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi gini, bayangin ada dua kutub. Yang pertama itu tanzih. Ini adalah ide bahwa Tuhan itu transenden, artinya dia itu beda banget, gak ada satupun di alam semesta ini yang menyerupainya. Terus, ada kutub seberangnya, yaitu tashbih. Ini ide bahwa Tuhan itu imanen, hadir dan bisa kita lihat atau rasakan lewat ciptaannya. Nah, kan kedengarannya kontradiktif banget ya? Landasan pemikiran Ibnu Arabi itu kuat banget akarnya dalam tradisi Islam. Dan hadis inilah kuncinya. Hadis ini seolah-olah ngasih kita izin atau petunjuk bahwa ada hubungan antara citra kita sebagai manusia dengan citra ilahi. Dan ini yang memungkinkan kita pakai pengalaman kita sendiri sebagai analogi untuk mencoba memahami sesuatu yang maha besar. Dan dari sinilah kita masuk ke analogi Ibn Arabi yang, menurut saya pribadi, sangat elegan dan kuat banget. Analogi antara ruh dan jasad, jiwa dan raga kita. Coba deh kita bedah analogi ini, dan ini kita semua bisa merasakannya. Pikirkan dari kita sendiri. Kita punya jasad kan? Tubuh fisik yang bisa dilihat, bisa disentuh. Inilah bentuk luar kita, atau yang disebut zohir. Tapi yang bikin kita benar-benar hidup, esensi kita, itu adalah ruh. Inilah realitas batin kita. Jelas keduanya beda banget, tapi mereka nggak bisa dipisahkan dan membentuk satu kesatuan yang kita sebut manusia. Nah, ini dia poin utamanya. Ibnu Arabi bilang, hubungan antara Tuhan dengan alam semesta ini persis seperti hubungan ruh dengan jasad kita. Alam semesta ini ibarat jasad raksasanya, manifestasi luarnya. Dan Tuhan adalah ruh yang menjadi realitas batin di baliknya, yang menghidupi semuanya. Oke, sekarang kita balik lagi ke masalah awal. Yuk kita lihat gimana analogi yang cerdas ini akhirnya bisa memecahkan paradoks yang tadi bikin kita bingung. Coba kita urutkan. Pertama, ruh kita itu kan bukan tangan, bukan kaki, bukan mata kita. Ruh itu esensi yang sama sekali beda dari bagian-bagian tubuh kita. Nah, inilah gambaran dari tanzih, transendensi Tuhan. Dia berbeda dari ciptaannya. Kedua, walaupun beda, ruh kita kan ada di seluruh tubuh kan? Memberi kehidupan pada setiap sel. Tanpa ruh, tubuh kita cuma benda mati. Inilah gambaran tashbih, imanensi Tuhan. Dia hadir di mana-mana. Dan akhirnya, yang ketiga, ruh dan jasad ini jadi satu kesatuan yang utuh dan gak bisa dipisahin. Itulah kita. Dan inilah gambaran dari wahdatul wujud. Jadi, kalau kita simpulkan, Tuhan itu adalah realitas batin yang nggak bisa kita lihat secara langsung. Sedangkan alam semesta ini adalah manifestasi zohirnya, cerminan luarnya yang bisa kita amati. Keduanya beda, sama seperti ruh beda dari jasad. Tapi mereka adalah bagian dari satu realitas tunggal yang nggak bisa dipisahkan. Bukan berarti mereka melubur jadi satu ya, tapi mereka adalah sebuah keutuhan. Oke, ini mungkin kedengarannya filosofis banget ya. Terus, apa gunanya buat kita sehari-hari? Kenapa semua ini penting untuk kita tahu? Nah, disinilah kekuatannya. Cara pandang ini benar-benar bisa mengubah segalanya. Kalau kita mulai melihat dengan cara ini, dunia di sekitar kita bukan lagi cuma kumpulan benda mati atau kejadian acak. Setiap pohon yang kita lihat, setiap bintang di langit, bahkan setiap orang yang kita temui, semuanya menjadi cerminan hidup dari sebuah realitas yang jauh lebih dalam. Ini beneran bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-barang adalah ini. Kalau semua yang ada di alam semesta ini adalah cerminan dari satu realitas yang tunggal, bagaimana itu akan mengubah cara kita menghargai alam, cara kita memandang orang lain, dan yang paling penting, cara kita memandang diri kita sendiri. Ini sebuah pemikiran yang dalam banget ya. Sebuah warisan luar biasa dari salah satu pemikir terbesar dalam sejarah.